kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Nathan Jones yang siap unjuk gigi bersama Swansea City. Sintayong membongkar keburukan pemain timnas Indonesia, sementara Osvaldo Hai kembali ke Liga 1 Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pemain keturunan, di mana Jordi Amat gagal membawa JDT meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Champions Asia, sementara Nathan Jones siap unjuk gigi bersama Swansea City. Bek timnas Indonesia Jordi Amat gagal menyelamatkan timnya Johor Darul Takzim dalam lanjutan penyisihan grup Liga Champions Asia 2023-2024. Menghadapi wakil Korea Selatan Ulsan Hyundai, JDT harus menelan kekalahan dengan skor 3-1. Kekalahan tersebut membuat JDT tertahan di posisi 3 klasmen sementara grup I. Sebelumnya, Jordi Amat sendiri sempat menderita cedera sehingga gagal tampil bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon pemain timnas Indonesia Cavendish gagal menyelamatkan FC Copenhagen dari kekalahan atas Manchester United dalam lanjutan penyisihan grup Liga Champions. Bertandang ke markas Manchester United, Cavendish harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Meski bermain di kandang lawan, FC Copenhagen tidak kalah secara statistik dari Man United. Sepanjang laga, mengutip dari laman statistik WorldScore, penguasaan bola FC Copenhagen mencapai 50%. Selain itu, para pemain FC Copenhagen juga melepaskan 4 shot on target, hanya kalah 1 dari Man United. Hanya saja ada satu kelengahan di barisan pertahanan FC Copenhagen yang berhasil dimanfaatkan tim Setan Merah. Kekalahan tersebut membuat FC Copenhagen di posisi juru kunci grup A. Karena itu, Cavendish yang disebut-sebut sedang didekati PSSI untuk mendapatkan paspor Indonesia, mesti bekerja keras lagi untuk membantu FC Copenhagen setidaknya finish di posisi 3 klasmen akhir. Pemain keturunan Nathan Jones girang bukan kepalang bisa membela Swansea City pada musim ini. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu mengaku meskipun belum menjalani debutnya bersama tim kasta kedua Liga Inggris, namun dirinya merasa antusias bisa mengembangkan karirnya di Eropa. Kendati demikian, Nathan paham bahwa untuk masuk ke skuad utama tidaklah mudah, jadi ia harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan baik. Pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi itu menambahkan jika dirinya sudah menikmati berbagai pola latihan bersama tim. Hal itu cukup penting dalam proses adaptasinya bersama Swansea City. Selanjutnya kita masuk ke kabar timnas senior. Ada Sintayong yang membongkar keburukan pemain Indonesia hingga Irak yang menjadikan timnas Indonesia sebagai pemanasan. Pelatih Sintayong mengungkapkan borok orang Indonesia. Melalui podcast terbarunya, Sintayong mengaku telah memahami karakter para pemain Indonesia lantaran telah 3 tahun menangani skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyenggol kedisiplinan membandingkan kebiasaan orang Indonesia dan Korea Selatan. Kebiasaan itu pun kemudian diterapkan ketika melatih timnas Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Sintayong juga dikabarkan memberikan penalti kepada pemain yang telat bergabung. Dikutip dari media Irak Win-Win, pelatih timnas Irak Jesus Casas bakal menjadikan pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam sebagai sarana pemanasan. Tujuan utama Irak adalah tampil garang di Piala Asia, sebab kebetulan Indonesia, Irak, dan Vietnam serta Jepang berada di grup F Piala Asia 2023. Karenanya laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dinilai tempat untuk menguji kekuatan. Setelah 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak akan melakukan uji coba melawan Korea Selatan. Laga ini dijadikan sarana persiapan melawan Jepang. Hal tersebut membuktikan bahwa Irak merupakan penantang serius di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2023 mendatang. Media Vietnam Data 24/7 yang ketakutan kekuatan supporter timnas Indonesia membuat FIFA bertindak dan merugikan timnas Vietnam. Sebab Federasi Sepak Bola Vietnam VFF telah mengumumkan Stadion Mai Dinh sebagai kandang timnas Vietnam selama mengarungi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Supporter Timnas Indonesia sendiri tak senang dengan perujukan Stadion Maidin sebagai markas Timnas Vietnam. Sebab Stadion Maidin memiliki rumput dengan kualitas buruk. Bahkan salah satu supporter Timnas Indonesia siap melakukan tuntutan ke FIFA agar Federasi Sepak Bola Vietnam mengubah lokasi markas mereka. Hal itulah yang ditakutkan The Tau 24/7. Beralih ke kabar Timnas U17, ada sang pelatih Bima Sakti yang akan kembali mencoret pemain hingga alasan skuad Garuda Asia batal menggelar uji coba lawan kontestan Piala Dunia U17. Pelatih Indonesia U17 Bima Sakti akan mencoret 9 nama dari total 30 pemain yang hadir selama pemusatan latihan di Jerman. Menurut pemaparan Bima Sakti, ke-9 pemain yang nantinya akan dicoret itu bukan berarti tidak bagus, hanya saja ia harus menyusutkan skuad Timnas Indonesia U17 menjadi 21 pemain untuk didaftarkan ke Piala Dunia U17. Bima Sakti membocorkan bahwa pencoretan pemain baru dilakukan pekan ini dan akan diumumkan PSSI. Sebab Piala Dunia U17 sudah di depan mata karena akan bergulir pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Kini menarik untuk menanti siapakah pemain yang tersingkir di skuad Garuda Asia, mengingat pada seleksi tahap pertama banyak pemain diaspora yang dicoret lantaran dianggap memiliki kualitas namun nyatanya mulai unjuk gigi di luar negeri. Bima Sakti membeberkan alasannya menolak ajakan beberapa tim peserta Piala Dunia U17 2023 untuk menjalani laga uji coba. Pelatih Garuda Asia itu menuturkan bahwa dirinya tidak ingin mengambil resiko pemain cedera. Itulah yang menjadi pertimbangan Bima Sakti menolak ajakan kontestan Piala Dunia U17. Bima menambahkan Timnas Indonesia U17 sebenarnya sudah mendapatkan lawan sepadan dalam pemusatan latihan di Jerman. Bahkan ex-pemain Persiba Balikpapan tersebut mengakui sebenarnya ada rencana uji coba tambahan untuk skuad Garuda Asia. Hanya saja lawan uji cobanya yang levelnya di bawah Timnas Indonesia untuk menjaga kondisi tim saja. Di kabar penutup ada Oswaldo Hai yang akan kembali meropot di Liga 1 hingga klub yang didesak jadi Ketua Umum PSSI. Kabar terbaru datang dari Tristan Alif Naufal. Sempat dijuluki sebagai Lionel Messi-nya Indonesia, dirinya kini justru terdampar di Liga 3 Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu kini dikabarkan bergabung dengan klub Liga 3 Nathan Lebak LC yang menjadi perjalanan pertamanya di level profesional. Tristan Naufal yang sempat menjalani trial bersama Ajax Amsterdam itu menjadi salah satu pemain termuda di skuad Nathan Lebak LC di Liga 3 Banten 2023. Saat ini Nathan Lebak LC sendiri bergabung di grup A Liga 3 Banten. Mereka sudah menjalani 3 pertandingan dengan hasil sekali imbang dan 2 menang. Ex-Timnas Indonesia, Oswaldo Hai mengaku siap comeback pada putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Setelah menempuh cukup lama karena cedera tulang kering. Klub terakhir yang dibela Oswaldo Hai adalah Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengakhiri kerjasama dengan Oswaldo yang sudah terjalin sejak 2020 pada akhir musim lalu. Sebelumnya, ex-Persipura Jayapura itu berstatus tanpa klub dan fokus memulihkan cedera yang didapatkannya agar bisa tampil maksimal. Usai 100% pulih, Oswaldo menyebut akan kembali bermain di putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Namun klub mana yang akan diambil masih dirahasiakan olehnya. Sejauh ini banyak yang mengkaitkan Oswaldo kembali ke Persija. Apalagi ex-Persibaya Surabaya itu kedapatan melihat langsung laga Persija pada Susra Nusantara FC akhir pekan lalu. Dalam setahun terakhir, gelandang Timnas Indonesia Mark Klok aktif mengembangkan yayasan miliknya, Mark Klok Foundation. Tujuannya adalah membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar berani mewujudkan mimpi. Terbaru, Klok Foundation menggelar kegiatan pembangunan blok sekolah SLB Budi Mutia di Cililin, Bandung Barat. Selain terlibat di pengembangan awal, gelandang Persib Bandung itu pun menyempatkan diri berbincang dan foto bersama siswa SLB Budi Mulia. Rangkaian kegiatan tersebut mendapatkan sambutan positif dari warganet. Unggahan Klok dibanjiri komentar netizen di Instagram. Bahkan tak sedikit dari warganet yang menilai Mark Klok layak jadi ketum PSSI nanti. Diketahui Mark Klok Foundation memiliki tujuan jangka panjang untuk menyediakan sekolah dan fasilitas olahraga yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus.
Ia berharap anak-anak Indonesia bisa mewujudkan mimpi terbesarnya kelak. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.